Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril jumbi was sahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, jamaah media sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswatun hasanah kita, contoh suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia dan istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-10 dari saum kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia, artinya kita harus berusaha sebagai seorang yang beriman untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik sebaik-baiknya kepada manusia. Dalam konteks lain kita biasa menyebutnya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kamu kepada Allah atau sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum hubungan baik kita kepada manusia, kita diperintah terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan baik dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dalam rangka menyembah Allah, dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diusahakan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu bisa benar-benar terlaksana dengan baik meskipun kita melaksanakannya di rumah dengan stay at home karena situasi yang ada saat sekarang ini. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, kita diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan dengan sebaik-baiknya kepada manusia. Kedua-duanya harus baik seperti dua keping mata uang. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga harus baik. Apabila seorang hubungannya baik dengan Allah, tidak baik dengan manusia, maka tidak menjadi kebaikan. Jika hubungan baik kepada manusia dengan sebaik-baiknya tapi tidak bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dia tidak menjadi sebuah kebaikan. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana berhubungan yang baik atau ihsan bil muamalah, ihsan dalam bermuamalah kepada manusia. Ihsan di dalam bermuamalah itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36, bahwasanya selain hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berhubungan baik dengan kedua orang tua. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ini prioritas. Yang kedua, wabidzil qurba, kepada kerabat dekat.
Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, hubungan baik kita sebelum kepada yang lain, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kepada orang tua, selanjutnya lagi wabidil kurba, kepada kerabat dekat. Siapa kerabat dekat kita? Kerabat dekat kita adalah orang-orang yang punya pertalian hubungan nasab dengan kita, kakak, adik, encang, encing, dan seterusnya, paman, bibi, dan seterusnya. Itu adalah hubungan baik, hubungan ihsan yang harus kita lakukan terhadap mereka sebelum kepada yang lain. Ya, wabil walidaini ihsana wabidil kurba, setelah itu wal yatama, kepada anak yatim. Setelah hubungan baik kepada kerabat dekat, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada anak yatim. Setelah itu wal masakin, kepada orang-orang miskin. Setelah kepada orang-orang miskin, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula kepada kita wal masakin wal daridil kurba wal daril jumbi, kepada tetangga. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, setelah itu hubungan baik kita kepada tetangga. Di situasi seperti ini amat sangat direkomendasikan untuk kita memperhatikan tetangga kita yang ada di kanan dan kiri kita untuk bisa dalam kondisi baik, untuk kita jaminkan dalam kondisi baik-baik saja. Oleh karenanya kita harus berhubungan baik dengan mereka. Selanjutnya ikhwatal iman rahimakumullah, wasahibi bil jambi wabni sabil. Selanjutnya hubungan baik kita kepada sahib, ya, atau rekan sejawat, wasahibi bil jambi. Mungkin kalau kita adalah seorang guru, ya sahabat sejawat kita adalah guru, sehingga ketika kita belum kepada yang lain, ya kita lebih dahulukan sahabat-sahabat kita yang guru. Kalau kita adalah seorang yang berada dalam satu kantor, ya dalam satu perusahaan, dialah yang lebih dulu harus dibantu, harus kita dekati, kita harus berbuat baik kepadanya. Selanjutnya wa'tal iman rahimakumullah ibn sabil, baru setelah itu kepada wabni sabil, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang berada dalam perjalanan. Ya, setelah itu wa ma malakat aimanukum, kepada hamba saya, atau di dalam konteks saat ini kita tidak ada hamba sahaya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, itu ada namanya hamba sahaya. Saat ini tidak ada hamba sahaya, adanya apa? Betul, pembantu. Jadi pada pembantu kita harus berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita diperintah untuk benar-benar menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah materi ini adalah ihsan, al-ihsanu billah, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang kita lakukan diusahakan semaksimal mungkin walaupun di situasi seperti ini, dan hubungan kita kepada manusia juga diperbaiki sebaik mungkin, apalagi saat ini adalah saat-saat yang tepat bagi kita untuk mendapatkan berbagai lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan, baik itu al-ihsanu billah dan al-ihsanu bil muamalah, ihsan dengan bermuamalah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita di hari yang ke-10 ini. Kita berusaha untuk memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.